Apakah Nabi melihat Allah seperti Nabi Adam ketika di surga, atau malaikat ketika bercakap-cakap dengan Allah, atau iblis yang membangkang? Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Miraj, apakah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Simak videonya sampai akhir. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Semoga yang like dan subscribe hidupnya banyak rezekinya dan bahagia selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha sempurna, tidak bisa dilihat, namun bisa melihat segala sesuatu. Kepastian tentang tidak mungkin dilihatnya Allah oleh manusia bisa kita dapatkan di dalam banyak dalil, antara lain, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 103. Jadi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dilihat adalah hal yang menyalahi Al-Quran Al-Karim sendiri. Selain ayat ini, ayat lain pun akan mengatakan kemustahilan seseorang bisa melihat zat Allah. Misalnya di dalam surat Al-Ikhlas Allah menegaskan bahwa dirinya tidak bisa disetarakan dengan suatu, dan tidak ada seorang yang setara dengan Dia. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 4. Di dalam Al-Quran juga diceritakan tentang keinginan manusia untuk melihat wujud asli Allah Ta'ala. Namun sudah dipastikan bahwa selama di dunia ini manusia tidak akan pernah untuk melihatnya, bahkan sampai tidak mau menyembah Allah. Lihat dulu, sikap rendah seperti ini hanya datang dari bangsa yang kurang memiliki kecerdasan teologis. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada mereka. Dan ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Bahkan meski dengan maksud baik-baik dari hambanya seperti Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak akan pernah dilihat. Gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman." Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Jangankan manusia yang lemah, dan bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan diri kepada gunung sekalipun, maka hancurlah gunung itu. Sebab zat Allah memang betul-betul mustahil dilihat oleh makhluknya. Dan meski Nabi Musa alaihi salam orang yang termasuk paling sering menerima mukjizat darinya, tapi khusus untuk bisa melihat Allah fasilitas itu tidak ada. Apalagi makhluk lainnya yang lebih rendah derajatnya dari beliau. Kalaupun ada keterangan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dilihat, maka hal itu hanya dalam dalil-dalil yang tegas dan jumlah sedikit sekali diantaranya. Keadaan orang-orang beriman di surga nanti, di mana nalar mereka sudah bukan lagi manusia biasa, yang masih hidup di dunia sekarang ini, melainkan mereka telah menjelma menjadi makhluk penghuni surga. Tentu hukum-hukum fisika yang berlaku di dalam surga itu sama sekali berbeda dengan yang ada di dunia ini. Apapun yang ada di surga nanti, memang semata-mata belum pernah dilihat mata manusia, belum pernah didengar telinga manusia, dan belum pernah terlintas di benak seorang manusia. Dan salah satu bentuk kenikmatan paling tinggi di surga, dan satu-satunya kenikmatan yang tidak akan pernah didapat di dunia manapun, sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, atau surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang Allah. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 22-23. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran Surat Al-Qamah ayat 22-23. Ini adalah bagian dari paham atau akidah Ahlussunnah Jamaah yang telah disepakati. Sedangkan melihat Allah di luar yang disebutkannya tadi seperti Nabi Adam ketika di surga, atau malaikat ketika bercakap-cakap dengan Allah, atau iblis yang membangkang. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj, apakah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Kami belum lagi menemukan landasan dalil yang syar'i atau yang kuat dan disepakati oleh jumhur ulama. Dan selama belum ada keterangan yang kuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kita tidak boleh mengambil kesimpulan yang menyalahi kesimpulan dalil yang sudah tegak menyalahgunakan keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dilihat peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam. Kisah perjalanan dari Masjidil Al-Aqsa menuju Sidratul Muntaha.
Perjalanan Isra' adalah perjalanan yang agung di mana Rasulullah melihat secara langsung keadaan orang-orang yang disiksa di neraka, serta keadaan orang-orang yang berada di surga. Itu Rasulullah juga dipertemukan dengan para nabi terdahulu, serta mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Peristiwa demi peristiwa ini terangkai dalam waktu yang singkat menurut manusia biasa. Padahal Rasulullah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Puncak Isra Mi'raj adalah pertemuan Rasulullah dengan Allah di Sidratul Muntaha. Lantas apakah pertemuan ini berarti Rasulullah melihat Allah secara langsung tanpa perantara? Di dalam hal ini para sahabat Nabi terbagi menjadi 2 pendapat, yaitu yang pertama menurut Sayyidah Isa Quran Surat An-Najm ayat 18. Aisyah menjawab sungguh dia atau yang dilihat Nabi Muhammad Jibril. Ini dikuatkan dengan hadis diceritakan Abu Abbas Raulahu mentafsirkan At-Tahiyya tidak mendustakan dalilnya. An-Najat mengatakan, atau Muhammad melihatnya Allah dengan hatinya. Hadis riwayat Darmi. Praktiknya adalah Allah menjadikan penglihatan Nabi Muhammad di dalam hatinya atau Allah menciptakan hati dalam penglihatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melihat Allah dengan hati dan penglihatannya adalah sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Quran Surah An-Najm ayat 11. Dan tidak mustahil bagi Allah menjadikan hati Nabi Muhammad sebagai alat untuk melihat Allah. Sebagaimana Allah menciptakan penglihatan sebagai alat melihat bagi manusia pada umumnya, perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad melihat Allah ketika Isra Mi'raj, memiliki beberapa catatan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang pertama Nabi Muhammad melihat Allah bukan berarti Allah menetap ataupun menyatu dengan Sidratul Muntaha, karena Allah tidak mungkin membutuhkan pada Sidratul Muntaha yang merupakan ciptaannya sebagai tempat menetap. Hal ini sesuai dengan sifat Allah. Allah berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan makhluk ciptaannya. Seandainya Allah membutuhkan Sidratul Muntaha sebagai tempat menetap, niscaya hal ini akan merusak sifat Nabi Muhammad melihat Allah. Bukan berarti Allah arah mata angin, karena tidak mungkin dengan Jibril atau arah mata angin sebagai sifat Allah tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Seandainya Allah terbatasi dengan arah mata angin sebagaimana manusia yang bisa dipastikan menetapnya di arah tertentu, seperti arah selatan atau utara, niscaya akan merusak sifat muhalafah lil hawadis. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah bukan berarti Allah terbentuk dari jasmani atau bentuk tubuh, karena tidak mungkin Allah berbentuk jasmani atau bentuk tubuh sebagai makhluknya. Hal ini sesuai sifat Allah berupa muhalafah lil hawadis. Allah tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Seandainya zat Allah berupa cahaya berwarna putih, atau memiliki anggota tubuh dan sejenisnya sebagaimana makhluknya, niscaya akan merusak sifat mukhalafahil hawadisir. Ahmad Al-Isra halaman 24. Nabi Muhammad melihat Allah tidaklah sama dengan proses manusia biasa seperti yang kita melihat. Akan tapi Allah sarang atau jais, karena Allah yang maut atau ada, sedang perkara yang majud atau ada. Nantinya orang-orang yang beriman melihat Allah di hari kiamat dengan sangat jelas tanpa penghalang sedikit pun, sebagaimana seseorang melihat rembulan di waktu purnama. Hal ini dikuatkan dengan hadis diceritakan dari Jabir bin Abdullah, bahwa beliau mengatakan suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah, ketika melihat bulan purnama. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh kalian akan melihat Tuhan kalian di hari kiamat, sebagaimana kalian melihat rembulan ini. Hadis riwayat Darul Qutni. Kesimpulan di sini adalah, peristiwa Nabi Muhammad melihat Allah ketika malam Isra Mi'raj adalah peristiwa yang diperdebatkan oleh para sahabat Nabi. Akan tapi perbedaan pendapat ini tidak sampai menjadikan para sahabat Nabi saling mengkafirkan maupun membidahkan ataupun menganggap sesat kepada kelompok yang berbeda. Pendapat hal ini menjadi bukti bahwa melihat Allah adalah hal yang mungkin terjadi secara akal, berbeda halnya dengan pendapat Mu'tazil yang mengatakan bahwa melihat Allah suatu yang mungkin terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Benarkah Nabi Musa alaihissalam pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Salah satu kisah yang menggambarkan kecintaan, keimanan dan juga kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan kisah ini terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Bermula ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Ta'ala ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu kepada kitab Taurat. Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah secara langsung tanpa perantara. Lalu timbul keinginan Nabi Musa alaihissalam untuk melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala sendiri. Dan maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
menerangkan di Al-Quran, Musa alaihissalam mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu secara langsung dan permintaannya untuk melihat wajah Allah dan melihat wujudnya kecuali setelah kematian. Tapi Allah masih memberikan Nabi Musa alaihissalam satu keistimewaan, diangkatnya Nabi Musa sebagai utusannya dan diberinya wahyu berupa kitab yang kelak menjadi kitab suci. Banyak ulama menyatakan bahwa permintaan Nabi Musa alaihissalam untuk melihat wujud Allah adalah mustahil. Namun keinginan Nabi Musa alaihissalam untuk melihat sosok Tuhannya bukanlah karena beliau merasa ragu, namun untuk memperkuat iman dan juga takwanya. Kisah Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Dan ketika Musa datang untuk munajat, pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman, langsung, kepadanya, Musa, berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat. Ibnu Katsir menafsirkan kisah ini bahwa melihat sosok Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang sangat mustahil, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Namun tafsir ini masih terbilang lemah karena masih banyak hadis-hadis mutawatir dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa orang-orang mukmin dapat melihat Allah di akhirat nanti. Seperti pada tafsir potongan bait ayat suci Al-Quran berikut ini. Wajah-wajah atau orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya Allah mereka melihat. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Namun saat itu Nabi Musa lupa dirinya sudah kepalang rindu dengan Tuhannya. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat dia meminta suatu hal yang tidak mungkin, tidak seharusnya dan tidak sepantasnya manusia di muka bumi ini minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan untuk menampakkan sedikit saja sudah membuat suatu gunung hancur berkeping-keping menjadi debu. Apa yang bisa manusia lakukan yang hanya seutir pasir dihadapkan Zat Maha Suci? Gunung itu pun hancur berkeping-keping. Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Beliau bahkan tidak bisa menyifati kejadian tersebut, belum lagi melihat sosok Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Maka setelah sadarkan diri, Nabi Musa meminta pengampunan kepada Allah. Dalam hadis Nabi yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, beliau berkata, lantas gunung tersebut hancur luluh lantak menjadi abu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu dari kisah ini. Semoga kita belajar bahwa betapa maha besar dan maha suci Allah dengan segala kebesarannya. Melihat Allah di dunia tidak mungkin terrealisasikan kepada siapapun, tidak orang mukmin maupun kafir. Diriwayatkan Muslim 169 dianya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di hari ketika memperingatkan orang-orang keluarnya Dajjal, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu dapat melihat Tuhannya Azza wa Jalla sampai meninggal dunia. Musa alaihissalam telah meminta untuk melihat Allah Ta'ala akan tapi Allah tidak mengabulkan hal itu dan Allah Ta'ala berfirman, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepada aku agar aku dapat melihat kepada engkau. Lalu Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya niscaya kamu melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Musa sadar, maha suci engkau, aku tobat kepada engkau dan aku orang yang pertama beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Ayat 143. Siapa yang mengaku dia melihat Allah di dunia, maka dia telah menyangka lebih baik dari Musa alaihissalam. Musa yang lebih besar dari itu mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Quran Surat An-Nisa ayat 153. Kalau ada salah seorang manusia melihatnya maka dia menyangka lebih agung dibanding dengan Musa bin Imran. Pengakuannya lebih agung daripada pengakuan orang yang mengaku Allah telah menurunkan kitab dari langit. Selesai dari Majmu' Fatawa 336 beliau juga mengatakan, semua orang yang mengaku melihat Tuhannya dengan kedua matanya sebelum mati, maka pengakuannya itu batil. Menurut kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Karena mereka semua sepakat bahwa tidak seorang pun dari kalangan orang mukmin tidak mungkin melihat Allah dengan kedua mata kepalanya sampai dia meninggal dunia. Selesai dari Majmu' Fatawa 389 dan beliau menjelaskan bahwa perbedaan yang ada adalah khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Maka beliau berkata para imam umat Islam telah sepakat bahwa tidak ada seorang dari kalangan umat Islam dapat melihat Allah kedua matanya di dunia. Mereka semua tidak berselisih kecuali pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus, padahal mayoritas jumhur para imam tidak ada yang melihat dengan kedua matanya di dunia. Hal ini yang ditunjukkan asar sahih dan tetap dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat dan para imam umat Islam selesai dari Majmu' Fatawa 335 apakah malaikat bisa melihat Allah? Tidak terdapat petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan bahwa Jibril alaihissalam atau malaikat lainnya telah melihat Allah Ta'ala. Sebagaimana yang diketahui ini adalah perkara gaib yang tidak dapat ditetapkan, kecuali berdasarkan dalil hadis. Mesti malaikat lainnya tidak melihatnya. Pendapat bahwa yang melihatnya hanya khusus malaikat Jibril. Mereka diberikan wahyu dari balik tabir. Beliau menjawab, Wallahualam. Syekh Abdurrahman Al-Hafizahullah pernah ditanya terdapat dalil yang kuat bahwa malaikat tidak melihat Tuhannya, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rasi, malaikat-malaikat yang memikul Ar-Rasi dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Ghafir ayat 7. Di dalam Quran Surat Ghafir kalimat minun boleh jadi mengandung makna ini tidak melihat. Apakah ini benar? Beliau menjawab, Alhamdulillah. Firman Allah Ta'ala malaikat pembawa Ar-Rasi, yang kepadanya tidak harus bermakna sebagian dari mereka melihatnya. Sebagaimana melihat, menafikan juga diajak berbicara. Tapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 260 dan Musa alaihissalam diajak berbicara oleh Allah dari balik tabir. Namun hal itu tidak menafikan keimanannya. Kesimpulannya tidak saling menafikan antara iman dan melihat. Hal itu diperkuat dengan permintaan Nabi Musa alaihissalam kepada Tuhannya, agar dia dapat melihatnya, agar bertambah keimanannya. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada Engkau. Yang tidak dapat digabung dengan melihat adalah beriman, dengan yang bagi objek yang dilihat pembawa Ar-Rasi dan malaikat yang berkaitannya mungkin mereka melihat Allah. Allah Ta'ala berfirman, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Kami mohon kepada Allah Ta'ala kenikmatan melihat wajahnya yang mulia. Di dalam Fatwa Al-Islam Al-Yaum, kesimpulannya adalah bahwa ini merupakan perkara gaib. Terima kasih sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.